Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Fitri Hidayati dengan NIM 220411100075 dari Prodi Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Trunojoyo Madura. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kode program tugas P06 sampai 07 review 2 kelas IF3C pengembangan aplikasi web. Soalnya yaitu review array, buat program menggunakan bahasa pemrograman PHP untuk yang pertama input X bilangan bulat dan outputnya modus bilangan bulat. Kedua, input X bilangan bulat dan outputnya semua X bilangan yang diinputkan urut dari terkecil ke terbesar. Yang ketiga, input X bilangan bulat dan outputnya nilai tengah dari bilangan yang telah diinputkan. Yang keempat, input X bilangan bulat, input Y bilangan bulat, dan outputnya menampilkan bilangan X dan Y urut dari terbesar ke terkecil. X dan Y tadi digabungkan. Jadi di sini saya sudah menghidupkan servis Apache dari XAMPP. Kemudian saya juga sudah membuat code-nya. Saya memakai 3 file code. File yang pertama digunakan untuk input jumlah bilangan bulat. File yang kedua digunakan untuk input bilangan bulat X dan Y. Kemudian file yang ketiga digunakan untuk menampilkan data bilangan bulat. Di sini saya juga sudah memanggil atau menampilkan output dari file yang pertama dengan cara memanggil localhost. Dan jika bilangan bulatnya ini diinputkan sebanyak berapa kali, maka form ini akan diteruskan ke tujuan file berikutnya, yaitu file kedua. Kemudian jika file kedua diinputkan kemudian disubmit, maka akan lanjut untuk menampilkan output dari file ketiga. Di sini saya akan menjelaskan file code dari file pertama, yaitu input jumlah bilangan bulat. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan adalah membuat struktur dokumen HTML untuk menampilkan halaman web. Yang pertama yaitu pada baris pertama ada doctype HTML digunakan untuk deklarasi dokumen HTML 5, kemudian HTML dan tag penutup HTML-nya, kemudian ada di baris ketiga dan kelima ada tag head, yaitu bagian kepala dokumen HTML. Di dalamnya ada title digunakan untuk menampilkan judul di bagian tab browser. Kemudian di sini ada tag pembuka body dan tag penutup body digunakan untuk menampilkan konten halaman webnya. Nah, di sini karena tadi outputnya menggunakan form, di sini saya menggunakan elemen form. Nah, elemen form ini digunakan untuk membuat formulir. Di dalam elemen form ini atau tag form ini terdapat atribut action dan atribut method. Atribut action ini digunakan untuk mendefinisikan tujuan halaman web ketika formulir disubmit. Kemudian untuk metode ini digunakan untuk menentukan metode HTTP dari data yang kita kirim. Di sini saya menggunakan post. Di sini pada baris ke-9 kita buat elemen heading 2 untuk menampilkan judul input jumlah bilangan bulat. Kemudian di baris 11 sampai 12 ini adalah label dan field masukannya. Nah, label ini fungsinya untuk menampilkan labelnya, yaitu banyak bilangan bulat. Nah, di dalam tag label ini terdapat atribut for. Nah, atribut for ini nanti fungsinya itu untuk menghubungkan label dengan inputan. Nah, dihubungkannya atribut for ini, atribut for dari label ini akan dihubungkan dengan atribut ID pada tag input. Jadi di sini dibuat dulu labelnya, kemudian di sini kita buat inputan.
menggunakan tag input. Di sini ada atribut name, ada atribut ID untuk menghubungkan atribut for dari label dan atribut ID dari input, tag input. Jadi nanti label dan inputan akan saling berhubungan. Kemudian di sini ada type number digunakan untuk menentukan jenis inputan yang kita gunakan. Di sini saya menggunakan number, kemudian ada atribut placeholder. Nah, atribut placeholder ini digunakan untuk memberi petunjuk sementara kepada user tentang apa yang akan diisikan pada field masukan tersebut. Kemudian di sini ada atribut min, kita set value-nya sama dengan 1. Ini menandakan bahwa form ini itu inputannya harus diisi dengan bilangan dan minimalnya adalah 1. Jadi jika di bawah 1 tidak boleh ya. Kemudian di sini ada atribut required, artinya sebelum disubmit form wajib diisi terlebih dahulu. Kemudian di sini ada tag PR untuk membuat jarak. Kemudian di sini ada button type submit dengan value submit, ini digunakan untuk membuat tombol submit atau button submit. Di sini ada tag penutup form, kemudian tag penutup dari tubuh halaman web, kemudian di sini ada tag penutup HTML. Jadi, jika kita run, maka outputnya akan seperti ini. Dan jika kita isikan, kemudian datanya kita submit, maka akan lanjut dikirimkan datanya ke file halaman 2 ini. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan code program dari file kedua. Yang pertama yaitu kita harus membuat struktur dokumen HTML untuk membuat halaman web. Di baris pertama ada doctype HTML digunakan untuk mendeklarasikan tipe dokumen HTML5, kemudian ada tag pembuka dan tag penutup HTML, kemudian ada tag pembuka dan tag penutup head, lalu ada tag title. Tag title ini digunakan untuk menampilkan judul pada tab browser. Kemudian di sini ada tag pembuka dan tag penutup body. Nah, fungsinya untuk menampilkan konten halaman webnya. Kemudian di sini ada tag PHP pembuka dan tag PHP penutup. Nah, fungsi dari tag PHP ini digunakan untuk menyisipkan blok code PHP ke dokumen HTML. Kemudian pada baris 9 ada sebuah pengkondisian. Nah, pengkondisian ini digunakan untuk memeriksa apakah permintaan HTTP yang diterima adalah method post. Jika benar, maka kita bisa langsung menjalankan code block yang ada di dalamnya. Nah, yang pertama, di sini kita membuat variabel banyak bilangan untuk menyimpan data banyak bilangan pada file pertama. Kemudian di sini ada tag atau elemen form digunakan untuk membuat form. Nah, form ini memiliki atribut action dan atribut method. Atribut action seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya digunakan untuk mendefinisikan tujuan ketika formulir disubmit. Kemudian untuk metode post ini digunakan untuk menentukan metode HTTP yang digunakan untuk mengirimkan data. Di sini saya menggunakan metode post. Nah, di sini kita akan mulai membuat field masukan untuk input bilangan bulat X. Lalu kedua, kita akan mulai membuat field masukan untuk input bilangan bulat Y. Di sini kita tampilkan dulu judul input bilangan bulat X menggunakan elemen heading 2, kemudian kita gunakan perulangan. Nah, perulangan ini fungsinya adalah untuk melakukan atau menampilkan field masukan sebanyak banyak bilangan yang kita inputkan pada file yang pertama.
Jadi label dan inputan di sini akan terus berjalan atau akan terus tampil selama SX ini yang kita inisialisasi sama dengan 1, nilainya masih belum mencapai banyak bilangan yang kita inputkan pada halaman 1. Dan SX ini nilainya akan terus bertambah. Nah, jadi label dan inputannya ini akan terus tampil sebanyak bilangan yang kita inputkan. Nah, di sini ada tag label dengan atribut for. Label ini isinya input bilangan bulat ke X. X-nya itu bilangan sampai looping ke berapa. Kemudian di dalam atribut, maksud saya di dalam elemen label atau tag label itu ada atribut for, digunakan untuk menghubungkan tag label dengan tag input. Kemudian di sini ada tag input, digunakan untuk membuat field masukan. Di sini ada name. Name-nya itu kita set dengan nama bilangan X. Kemudian di sini ada kurung siku. Nah, kurung siku ini digunakan untuk menyimpan data yang kita inputkan dalam bentuk array. Kemudian di sini ada atribut type dengan value number, artinya kita akan menginputkan bilangan. Kemudian di sini ada atribut placeholder, digunakan untuk memberi petunjuk kepada user apa yang harus mereka isikan pada field masukan. Kemudian di sini ada atribut min dengan value setnya 1, digunakan untuk memberi batas minimal inputan nilai pada field masukan, yaitu 1 batas minimalnya. Kemudian di sini ada tag required. Nah, tag required ini artinya kita harus dan wajib mengisi inputan bilangan bulat X ini sebelum formulir disubmit. Nah, hal yang sama juga dilakukan untuk input bilangan bulat Y. Jadi di sini kita menggunakan perulangan dan di sini ada label, kemudian ada inputan. Untuk atributnya hampir sama, hanya saja namanya atau value dari atributnya itu berbeda-beda. Kemudian di sini untuk tag label dan tag input akan terus tampil sebanyak bilangan yang kita inputkan di file yang pertama. Kemudian di sini ada input type hidden dengan value banyak bilangan. Nah, ini fungsinya digunakan untuk menciptakan input masukan type hidden yang akan menyimpan jumlah bilangan bulat yang dikirimkan ke halaman pemrosesan selanjutnya. Nah, nilai dari banyak bilangan ini diambil dari data post sebelumnya atau file ke-1 dan diatur sebagai nilai atribut value. Kemudian di sini ada tag BR, itu untuk membuat jarak. Kemudian di sini ada button type submit dengan value button, digunakan untuk membuat tombol submit. Kemudian di sini ada tag penutup form, tag penutup body, dan tag penutup HTML. Kemudian di sini saya akan mencoba untuk merun hasil code programnya. Ini adalah hasil code program file pertama yang jika kita isikan misal dengan bilangan 4, maka jika kita submit akan langsung mengirim data ke halaman selanjutnya, yaitu halaman file kedua. Nah, di sini misal kita inputkan bilangannya 2, kemudian 2, 2, 1. Nah, di
sini misal kita inputkan Y 5, 6, 5, 1. Nah, jika halaman ini kita submit, maka akan langsung menampilkan output dari halaman file ketiga. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa bagian label dan bagian field masukan baik untuk input bilangan bulat X dan bilangan bulat Y itu menampilkan sebanyak 4 kali. Nah, 4 kali ini sesuai dengan inputan yang kita masukkan di file pertama tadi, di output file pertama tadi. Jadi ini adalah penjelasan untuk file kedua. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan code program dari file ketiga. Yang pertama harus kita lakukan adalah membuat struktur dokumen HTML untuk menampilkan halaman web. Yang pertama ada type HTML digunakan untuk mendeklarasikan dokumen HTML5. Kemudian ada tag pembuka serta tag penutup HTML. Kemudian ada tag pembuka dan tag penutup head. Lalu ada tag title digunakan untuk menampilkan judul pada tab browser. Kemudian ada tag pembuka dan tag penutup body digunakan untuk menampilkan isi atau konten halaman web. Kemudian ada tag pembuka serta tag penutup PHP. Ini digunakan untuk menyisipkan kode blok PHP dalam dokumen HTML. Selanjutnya pada baris ke-9 ada sebuah pengkondisian digunakan untuk memeriksa apakah permintaan HTTP yang diterima adalah metode POST. Jika benar, kode dalam blok ini akan dijalankan. Nah, pada baris 10 sampai dengan baris ke-12 digunakan untuk mengambil data dari formulir yang telah dikirimkan dengan metode POST. Variabel banyak bilangan berisi jumlah bilangan bulat, kemudian variabel bilangan X berisi array bilangan X, lalu variabel bilangan Y berisi array bilangan Y. Kemudian di sini kita tampilkan judul data bilangan bulat menggunakan elemen heading 2, lalu ada tag BR untuk memberi jarak. Lalu di sini kita mulai menampilkan outputnya. Yang pertama yaitu mencari modus bilangan bulat X. Yang pertama kita lakukan adalah menampilkan judulnya menggunakan elemen heading 3 yaitu modus bilangan bulat X. Kemudian di baris ke-9 ini pada variabel jumlah kemunculan ini digunakan untuk menghitung jumlah kemunculan paling banyak dari nilai unik yang sudah kita inputkan atau nilai unik yang tersimpan dalam variabel bilangan X. Nah, untuk menghitungnya kita menggunakan fungsi array count value. Lalu pada variabel modus ini digunakan untuk mencari nilai maksimal dari jumlah kemunculannya. Nah, setelah ditemukan maka kita bisa print menggunakan echo modus bilangan bulat X-nya. Kemudian di sini ada tag BR digunakan untuk membuat jarak. Lalu di sini kita bisa mulai menampilkan output untuk soal kedua yaitu menampilkan semua data bilangan bulat X yang telah diinputkan. Jadi di sini kita menggunakan elemen heading 3 untuk menampilkan judul data bilangan bulat X dari terkecil sampai ke terbesar. Kemudian kita print menggunakan echo data bilangan bulat X dari terkecil sampai ke terbesar. Nah, untuk mengurutkannya kita menggunakan fungsi sort dan parameternya bilangan X. Artinya kita mengurutkan array yang ada dalam bilangan X dari mulai terkecil sampai ke terbesar. Kemudian untuk menampilkan datanya kita menggunakan perulangan for.
Dan perulangan for ini akan terus berjalan selama Sx-nya yang kita set value-nya sama dengan 0 ini kurang dari banyak bilangan, dan X-nya akan terus bertambah. Kemudian di sini ada tag BR untuk membuat jarak. Lalu di sini kita bisa menampilkan output untuk soal ketiga, yaitu mencari median bilangan bulat X. Pada baris ke-34 ini kita membuat judul median bilangan bulat X menggunakan elemen heading 3, kemudian kita menampilkan teks median bilangan bulat X. Kemudian pada baris ke-36 sampai baris ke-42 ini digunakan untuk memeriksa apakah jumlah bilangan bulat yang diinputkan adalah genap. Jika benar, maka code akan menghitung nilai median dengan mengambil dua bilangan tengah dan membaginya dengan 2. Jika bukan, maka code ini menghitung median dengan cara mengambil bilangan tengah, lalu akan dicetak nilai mediannya. Kemudian kita akan menampilkan output untuk soal keempat, yaitu menampilkan gabungan bilangan bulat X dan Y dari terbesar ke terkecil. Di sini kita akan membuat judul menggunakan elemen heading 3, yaitu data gabungan bilangan bulat X dan Y dari terbesar ke terkecil. Kemudian kita tampilkan teks data gabungan bilangan bulat X dan Y dari terbesar ke terkecil. Kemudian untuk menggabungkannya kita simpan dalam variabel gabung dan kita gunakan fungsi array merge untuk menggabungkan array bilangan X dan bilangan Y. Kemudian kita urutkan menggunakan fungsi rsort untuk mengurutkan bilangannya dari terbesar ke terkecil. Kemudian kita hitung panjang datanya menggunakan fungsi count. Lalu kita tampilkan nilai atau data dari variabel gabung ini, dan datanya akan terus ditampilkan sebanyak panjang data. Kemudian di sini ada tag penutup body, lalu tag penutup HTML. Selanjutnya saya akan menjelaskan output dari file yang pertama, file yang kedua, dan file yang ketiga. Baik, ini adalah tampilan atau output dari file pertama. Di sini saya akan melakukan 2 kali percobaan input jumlah bilangan bulat, yaitu input jumlah bilangan bulat genap dan ganjil. Nah, yang pertama untuk input jumlah bilangan bulat ganjil terlebih dahulu. Misal kita isikan banyak bilangan bulatnya 7, kita submit, maka akan diteruskan ke file yang kedua, outputan file kedua. Lalu di sini kita input bilangan bulatnya X itu misal 2, 1, 10, 4, 10, 1, 10. Lalu kita input bilangan bulat Y-nya 1, 2, 1, 5, 2, 3. Kemudian coba kita submit. Nah, hasilnya akan ditampilkan di halaman selanjutnya, yaitu output program file ketiga. Di sini ada data bilangan bulat, yaitu modus bilangan bulat X-nya yaitu 10, kemudian data bilangan bulat X dari terkecil ke terbesar yang sudah kita inputkan sebelumnya, yaitu 1, 2, 4, 10, 10, 10. Kemudian median bilangan bulat X-nya yaitu 4, karena di sini data
ada ganjil, maka yang diambil mediannya adalah nilai tengah, yaitu 4. Kemudian di sini ada data gabungan bilangan bulat X dan Y dari terbesar ke terkecil. Nah, data gabungannya yaitu 10, 10, 5, 5, 4, 3, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk melihat bagaimana jika input jumlah bilangan bulatnya adalah genap. Misal kita isinya sama dengan 6, kemudian kita submit, looping sebanyak 6 kali, lalu kita inputkan bilangan bulatnya misal 2, 10, 4, 3, 4, lalu input bilangan bulat Y-nya 5, 10, 12, 12, 10, lalu 5. Kita submit, maka akan menampilkan output dari code program file yang ketiga. Di sini ada modus bilangan bulat X-nya yaitu 4, data bilangan bulat X dari terkecil ke terbesarnya yaitu 2, 3, 4, 4, 4, 10 sesuai data yang sudah kita inputkan sebelumnya. Kemudian median bilangan bulat X-nya yaitu 4 karena di sini ada sejumlah data genap, maka yang diambil adalah 2, suku yang berada di tengah, dan hasilnya adalah 4 untuk mediannya. Kemudian di sini menampilkan data gabungan bilangan bulat X dan Y dari terbesar ke terkecil yaitu 12, 12, 10, 10, 10, 5, 5, 5. Kemudian 4, 4, 4, 3, dan 2. Jadi itu adalah output dari program file pertama, kedua, dan ketiga yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Saya juga sudah melakukan percobaan untuk melakukan input jumlah bilangan bulat baik genap ataupun ganjil. Kemudian outputnya juga sesuai dengan data yang sudah diinputkan. Sekian penjelasan dari saya untuk tugas 7 P06 sampai 07 review 2. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.